Halo semuanya, hari ini kita lanjut lagi ya materi kita, yaitu ini kita akan bahas tentang sifat koligatif, oke, sifat koligatif larutan. Dan di sini teman-teman semuanya harus tahu ya kalau misalnya dia kan ada 4 nih sifat koligatif, yaitu eh, penurunan titik mutu, kenaikan titik didih, ya kan? Terus tekanan osmotik dan penurunan tekanan uap kayak gitu. Jadi teman-teman cek dulu nanti yang diketahui di soal itu apa aja, baru kita bisa menentukan soal apa rumusnya yang digunakan itu yang mana. Dan teman-teman harus perhatikan yang satu lagi, yaitu jenis larutannya atau zat terlarutnya, apakah dia elektrolit atau non elektrolit. Karena ada beda. Kalau dia yang elektrolit itu nanti kita kali dengan faktor Van Hoff-nya, sedangkan kalau non elektrolit itu nggak dikali faktor Van Hoff karena dia nggak bisa mengalami ionisasi. Jadi dia nggak bisa terurai menjadi ion-ion. Jadi kalau misalnya pun dilarutin itu dia cuma dalam bentuk molekulnya kayak gitu. Oke, kita lanjut aja ya untuk soal pertama. Sebanyak 7,3 gram benzofenon. Oke, teman-teman tahu rumus kimia benzofenon itu gini. Jadi benzennya ada dua. Oke, ini ada C, di sini ada benzin jadi satu lagi. Oke, ini yang namanya benzofenon. Terus di ini diketahui MR-nya ini adalah 190. Terus ini masanya juga diketahui yaitu 7,3 gram. Oke, dan ini dilarutkan ke dalam 50 gram benzen. Berarti di sini sebagai pelarutnya benzen ya. Jika titik didih murni, ini berarti penol. Titik didih murni berarti titik didih pelarut ya. Titik didih pelarutnya berarti nih 80,1. Maka larutan ini akan mendidih pada suhu. Mendidih berarti titik didih. Berarti rumusnya nih. Delta TB sama dengan KB dikali molal. Oke, ini benzofenon ini merupakan larutan non-elektrolit. Oke, berarti ini kalau misalnya dilarutin dia bukan menghasilkan ion. Jadi kita nggak perlu kali dengan faktor Van Hoff-nya. Oke, terus kita cari dulu nih berapa nilai delta TB-nya. KB-nya kan udah diketahui nih 2,43. Oke, molal itu kita pakai rumus cepat aja ya, yang ini rumus cepatnya. Molal itu kan gini, mol per kilogram pelarut, ya kan? Ini kan rumus awalnya. Kalau diuraikan dia bakalan rumusnya yang seperti ini. Jadi molal sama dengan yang massa PMR dikali 1000 per gram pelarutnya. Oke? Berarti masanya kan diketahui ini 7,3. Berarti 7,3 per MR-nya diketahui 190 dikali 1000. Dilarutin katanya berapa? Oke, pelarutnya 50 gram. Berarti ini 50. Ini ke sini coret berarti ini 20, ya kan? 20-nya habis. Oh, sama 190 bisa nggak ya? Bisa ya, 85 ya? Oh, 8,5. 190 dibagi 20. Oh, 9,5. Oke, ini ke sini 9,5. Ya kan? Berarti nilai delta TB-nya sama dengan 2,43 dikali 7,3, ya kan? Dibagi 9,5. Berarti ini sama dengan 1,86. 1,86 delta Celsius. Ini delta TB. Oke, kalau titik didih, ya kan? Siapa yang lebih besar titik didihnya, pelarut atau larutan? Pintar. Jadi titik didih dan TB-nya larutan dikurang TB-nya pelarut. Di sini delta TB-nya nilainya 1,86. Titik didih larutan ini yang akan kita cari, ya kan? Karena kan ditanya titik didih larutan itu berapa. Di sini diketahui titik didih pelarutnya itu adalah 80,1, ya kan? 80,1. Berarti titik didih larutan sama dengan nih 80 atau misalnya nih supaya teman-teman nggak ragu ya perhitungannya. Ini kita pindah ruas jadi positif. Jadi 1,86 ditambah 80,1 sama dengan titik didih larutan. Berarti kalau kita jumlahin, ya kan, hasilnya itu nanti
81,96. Oke, sama dengan 81,96. Berarti mendekati ini ya, karena tadi kan kita bulatin. Oke, gampang ya. Jadi intinya teman-teman harus tahu apakah zat yang terlarut itu dia elektrolit atau tidak. Lanjut lagi. Sebanyak 40 gram zat non-elektrolit. Oke, di sini udah jelas diketahui bahwa dia itu adalah non-elektrolit. Tetapi nggak diketahui nih unsurnya apa. Yang dilarutkan dalam 300 gram air, jika konstanta penurunannya, berarti ini KF-nya ya. Ini KF-nya, maka larutan itu akan membeku. Oke, berarti ini delta TF. Bukan delta TB, delta TF berarti sama dengan rumusnya sama ya, yaitu KF dikali M. Berarti kita nggak kali I ya, karena di jelas-jelas di sini dikasih tahu non elektrolit. Oke, berarti masukin rumusnya. KF-nya nilainya tadi 1,86. Oke, ini kita masukin dengan rumus cepat yang tadi ya, yaitu masanya 40 per MR-nya yaitu 80 dikali yang ini nih, kalau teman-teman masih lupa, molar sama dengan massa per MR dikali 1000 per gram, ini adalah gram pelarutnya. Oke, berarti dikali 1000 per, dia tadi dilarutkan dalam 300 air, jadi pelarutnya adalah air. Oke, berarti ini ke sini kan sampai ini 2, ini habis. Ini ke sini, ini berarti 500. Berarti ini coret, berarti 5 per 3. Kayak gitu. Berarti 1,86 dikali 5. Ini kan dikali 5. Terus dibagi 3. Berarti 3,1. Oke. Jadi ini 3,1 derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah titik didih, titik beku larutannya. Oke, teman-teman hati-hati ya. Kalau delta TF itu yang mana yang lebih besar nilainya, mana yang lebih besar suhunya, titik didih pelarut atau titik didih larutan yang lebih besar itu adalah yang titik bekunya pelarut. Oke, karena hati-hati ya, kalau di titik beku kan dia jadi minus. Jadi, misalnya nih, 0 daripada minus, berarti nilainya lebih tinggi 0 dong, ya kan? Jadi, hati-hati tanda minusnya. Berarti ini sama dengan TF-nya pelarut dikurang TF-nya larutan. Delta TF-nya adalah 3,1. TF pelarutnya ini kan dia pelarutnya adalah air. Air kan titik bukunya 0. Dikurang TF larutan. Pindah ruas berarti TF larutan sama dengan 0 dikurang. Ini kan kalau di pindah ruas jadi negatif ya. Nah, ini negatif nih. Berarti nilainya sama dengan 0 dikurang 3,1 berarti minus 3,1. Ini jawabnya C. Yang sorry. Bisa ya? Gampang kan? Oke, next lagi. Suatu larutan glukosa. Oke, ini hampir sama ya dengan soal-soal sebelumnya. Nggak apa-apa, supaya banyak latihannya. Glukosa itu gimana? Elektrolit atau enggak? Oke, pintar. Glukosa kan rumus kimianya nih. C6H12O6. Dan ini merupakan larutan non-elektrolit. Oke, ini titik didih berarti rumusnya pintar. Delta TB sama dengan KB dikali M. Jadi nggak perlu dikali I. Kayak gitu. Terus di sini tanya titik didih larutannya ya. Oke, masukin ke rumusnya. Ini diketahui KB-nya 0,52. Oke, masanya kita pakai biasa ya, rumus cepat aja supaya teman-teman lebih cepat mengerjakannya. Ini 1000 per gram pelarutnya. Berarti masanya di sini 90 gram glukosa yang dilarutkan. MR-nya itu 180 dikali 1000. Ini katanya dilarutkan dalam 2 kg air. Oke, ingat ya, ini harus dalam bentuk gram. Jadi kita konversi ke gram, berarti dia 2000. Oke, ada lagi? Enggak ada ya, karena kan enggak dikali I. Ini ke sini coret tinggal 2. Ini ke sini coret, ini tinggal 2. Berarti ini sama aja dengan 0,52 dikali 1/4. Ya kan? Berarti ini sama dengan
0,52-nya dibagi 4. Begitu, berarti 0,13. Oke, 0,13 derajat Celcius. Yang ditanyakan titik didih larutan, berarti delta TB. Jadi siapa yang dibesar titik didihnya? Nah, jadi ingat ya, delta itu adalah perubahan, berarti yang besar dikurang yang kecil. Berarti ini karena yang besarnya adalah titik didih larutan, berarti titik didih larutan dikurang titik didih pelarut. Oke, ini kan pelarutnya adalah air ya, berarti nanti titik didih pelarutnya 100 ya. Ini 0,13, ini yang kita cari. Nah, ini dia 100. Oke, gitu ya. Terus nih kita pindah ruas aja ya. Berarti ini pindah ruas ke apa? Ini kan negatif, jadinya positif. Jadi ini gini. 0,13 ditambah pindah ruas ini 100 sama dengan TB larutan. Berarti tambahin aja ya TB larutannya. Jadinya sama dengan 100,13. Nah, berarti jawabnya adalah yang A. Oke, gampang kan? Next lagi. Lagi nih, titik beku larutan yang ditanya semuanya ya. Jadi diketahui juga dia non-elektrolit. Berarti kalau dia titik beku, delta TF ya. Delta TF sama dengan KF dikali M. Nilai KF-nya 1,86. Oke. Dikali masanya 225. Ingat ya, kita pakai rumusnya yang ini aja bercepat. Massa per ml untuk cari molalnya. 1000 per gram pelarut. Oke, mr-nya di sini diketahui juga 180 dikali 1000 per. Nah, ini pelarutnya air dalam 1 kg air. Dari kilogram ini harus dalam bentuk gram ya. Kita konversi ini menjadi 1000. Berarti ini ke sini coret habis. Berarti hasilnya 1,86 dikali 225 dibagi 180. Berarti 2,35. Sorry, 2,23. Nih, 2,325. Ini delta F. Berarti ditanya adalah larutan, titik beku larutan. Oke, tadi kalau titik beku siapa yang lebih besar? Pintar. Jadi titik beku pelarutnya dikurang titik beku larutan. Delta TF-nya 2,325. Berarti titik beku pelarutnya di sini dikatakan air ya. Berarti dia 0 dikurang TF larutan. Berarti TF larutan sama dengan 0. Ini pindah ruas jadi negatif. 2,325. Berarti 0 dikurang 2,325. Berarti minus ya. 2,325 derajat Celcius. Berarti jawabnya yang mana? Nah, ini dia yang D. Ketemu. Oke, next lagi. Sama. Lagi-lagi sama ya. Oke, nggak masalah. Supaya teman-teman terbiasa. Sebanyak 3 gram zat X, MR-nya diketahui, 100 gram benzen. Oke, ini cuma pelarutnya aja ya. Jadi, ini disebutin, oke, ini dia zat X. Nggak diketahui ya. Dia itu non-elektrolit atau enggak. Kalau nggak diketahui itu adalah non-elektrolit. Kecuali kalau diketahui senyawanya. Berarti kita cek dulu senyawanya. Gitu ya. Berarti delta TB sama dengan KB dikali M. Berarti KB-nya, mana di KB tadi? Nih, 2,7. Karena kan ini dia kita menggunakan KB-nya si pelarut benzennya. Berarti dikali masanya berapa? 3 gram. MR-nya 150 dikali 1000 per, ini pelarutnya adalah benzen 100. Ini ke sini coret, ini 10, ya kan? Terus, lagi bisa coret nih. Ini kalau dibagi 3, ya kan? Ini jadi 50. Ini ke 50, ini 10, ini jadi tinggal 5. Ya kan? Berarti sama aja dengan 2,7 dibagi 5. Berarti 0,54 derajat Celcius. Berarti ini yang ditanya adalah larutan, titik didih larutan. Berarti delta TB sama dengan siapa yang lebih besar? Titik beku larutan dikurang titik beku pelarut. Delta TB-nya 0,54,
yang dicari adalah titik didih larutannya. Ini kan dia jelas-jelas pelarutnya dikatakan adalah benzen. Berarti kita masukin di sini diketahui. Jadi teman-teman jangan cepat-cepat, oh ini 100 gitu. Enggak, perhatiin dulu dia titik apa pelarutnya itu siapa. Ini karena pelarutnya adalah benzen dan sini juga diketahui titik didih benzennya adalah 80,2. Berarti titik didih larutan, oke, benda ruasnya gini aja ya. Di 0,54 ini kan benda ruas ke depan berarti dia positif karena ini negatif. 80,2 sama dengan titik didih larutan. Berarti ditambah 80,2 tambah 0,54 berarti sama dengan 80,74. Nah, ini dia titik didih larutannya. Oke, itu jawabnya adalah yang B. Next lagi. Bacalah informasi berikut. Apabila seseorang memerlukan injeksi cairan infus nutrisi yang harus bersifat isotonik dengan cairan dalam darah. Oke, injeksi cairan infusnya itu ada NaCl, diketahui ini MR-nya, harus isotonik dengan cairan darah. Oke, berkisar 9,484 atm pada suhu 27 derajat Celcius. Apabila seseorang memerlukan 1 liter cairan infus, maka masanya berapa? Oh, ini karena ada isotonik, berarti ini adalah tekanan osmotik ya. Oke, ini tekanan. Ini adalah tekanan osmotik, kita buat simbolnya aja ya, V. Oke, V sama dengan MRT. Ini adalah NaCl. NaCl ini adalah larutan elektrolit. Oke, karena dia adalah elektrolit berarti dikali dengan I, faktor Van Hoff-nya. Oke, kita cari I dulu. Di sini kan kalau I itu gini, I sama dengan 1 ditambah N dikurang 1 dikali alfa. Di sini nilai alfanya atau nilai derajat disosiasinya nggak diketahui, ya kan? Berarti kalau dia nggak diketahui nilai derajat disosiasinya, ini berarti dia sama alfanya itu dia terionisasi sempurna atau nilai alfanya sama dengan 1. Oke, jadi kalau dalam keadaan dia seperti ini berarti nilai I-nya itu sama dengan nilai N-nya. Oke, nilai N itu adalah jumlah ionnya nih. Jadi NaCl ini kalau diionin Na plus ditambah Cl min. Jadi N itu adalah, ini kan 1 nih di sini. Ini 1. Nah, jadi 1 ditambah 1, 2. Jadi ada 2 jumlah ionnya. Itu yang nilai N-nya. Oke, ingat yang ini I sama dengan N. Oke, berarti nilai V-nya tadi diketahui nggak? Ini tekanannya. 9,84. Oke, ini rumus kemolaran kita buat rumus cepat aja ya. Molarnya kan itu sama dengan ini. Massa per ml hampir sama seperti kemolaran tadi, tapi bedanya di sini volume dalam bentuk mili. Oke, ini volume larutan. Berarti nih yang ditanya apa? Massa ya. Berarti ini kita tulis massa per mRNaCl ini juga diketahui yaitu 58,5 dikali 1000 per berapa yang diperlukannya? Nah, diperlukan dalam 1 liter. Ingat, ini harus dalam satuan mili kalau menggunakan rumus ini. Berarti 1 liternya kita konversi ke mililiter jadi 1000 ya. Dikali nilai R-nya ini diketahui, yaitu ini kita jadikan bilangan berpangkat aja. Ini 1, 2, 3, yaitu 82 kali 10 pangkat min 3 dikali T-nya. Oke, hati-hati ya, kalau dalam ini satuannya ini nih, ini kan Kelvin, berarti ini kita harus konversi ke satuan Kelvin. Berarti 27 derajat Celcius ditambah 273. Nah, ini kalau misalnya jadikan Kelvin. Berarti 300 Kelvin. Ini kalau kita buat bilangan berpangkat menjadi 3 kali 10 pangkat 2. Oke, 3 dikali 10 pangkat 2. Nilai I-nya tadi ada 2, ya kan? Karena I sama dengan N. Berarti ini kita kali 2. Oke, berarti ini ke sini coret. Ada lagi yang bisa dicoret? Nggak ada ya. Berarti ini kali silang nih. Berarti 9,84 dikali
58,5 berarti ini sama dengan 57,564, oh bukan 500, sorry. Oke, 575,64 sama dengan massa dikali ini 82 dikali 6, ya kan, 3 kali 2 kali 6 berarti ini 492 dikali 10 pangkat berapa jadinya? Ini min 3 sama 2 berarti jadinya min 1 ya. Nah, atau kita gini deh, nih jadinya 49,2, ininya kita hapus. Oke, berarti masanya sama dengan yang ini dikurang ini, dibagi 575,64 dibagi 49,2, oke gitu. Jadi 575,64 dibagi 49,2 berarti dia masanya yang diperlukan itu adalah 11,7 gram. Oke, bisa ya. Jadi teman-teman hati-hati, perhatikan soalnya, apakah dia itu adalah elektrolit atau non, dan perhatikan harus dikali I. Nah, rumus I-nya yang ini ya. Oke, dan perhatikan apakah dia dikasih tahu nilai alfanya atau bukan. Kalau dia nggak dikasih tahu, berarti nilai I-nya sama dengan nilai N-nya. Kalau nggak, berarti teman-teman harus masukin ke rumus yang ini. Oke, demikian dulu penjelasannya untuk bagian sifat koligatif ini, untuk bagian part ini. Nanti kita lanjut lagi untuk soal berikutnya. Oke, jangan lupa banyak latihan ya, banyak latihan mengerjakan soal supaya teman-teman terbiasa bisa menentukan, oh berarti kalau ini senyawanya ini merupakan elektrolit, ini non elektrolit, kayak gitu. Dan jangan lupa juga please subscribe dan share ya. Oke, demikian dulu, terima kasih.